Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan PGMI IAIN Pekalongan, kelas Sejarah Kebudayaan Islam C, yang akan membahas tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Salam PGMI, berkarya, berbakti, mengabdi, bikin happy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Abdul Malik, NIM 2317223. Nama saya Fira Izzatul Ma'rifah, NIM 2317110. Perkenalkan, nama saya Agung Hidayatullah, NIM 2318004. Perkenalkan, nama saya Isma Fardiana, NIM 2318017. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa, NIM 2318020. Latar belakang Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi karena meningkatnya gangguan yang dialami oleh Rasulullah ketika berdakwah di kota Makkah. Dan ketika itu kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah. Dan ketika itu pula paman Nabi Abu Thalib dan istrinya meninggal dunia. Dan saat itu Rasulullah merasakan kesedihan yang amat sedih, sehingga banyak ancaman yang datang dari kaum kafir Quraisy. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada malam 27 Rajab, Rasulullah berada di Hatim di dekat Ka'bah. Pada saat itu, malaikat Jibril pun datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya untuk dicuci menggunakan air di dekat Ka'bah, yakni air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mengendarai Buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Di dalam perjalanan ke Palestina, Rasulullah dan malaikat melewati Madinah, Madian, Tursina, dan Batlem. Ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah tersadar bahwasanya ada batu besar yang mengikuti Rasulullah, dan Rasulullah pun menyuruh berhenti batu itu untuk tidak mengikutinya. Rasulullah pun pada perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan Isra Mi'raj. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan pertama dimulai perjalanannya dari Masjidil Aqsa ke langit dunia. Di langit pertama, Rasulullah dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Di sebelah kanannya Nabi Adam terdapat putih-putih dan di kirinya terdapat hitam-hitam. Ketika Nabi Adam melihat ke kanan, Nabi Adam pun tertawa karena beliau melihat sebelah kanan adalah ahli surga, dan ketika Nabi Adam melihat ke kiri, beliau menangis karena di sebelah kiri adalah ahli neraka. Perjalanan ke langit kedua, Rasulullah dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya, dan ketika bertemu Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Yahya. Perjalanan ketiga, Rasulullah dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyampaikan kepada kita tentang kehebatan dan keluar biasaan Allah dalam menciptakan semua hal. Perjalanan keempat, Rasulullah dan malaikat Jibril bertemu Nabi Idris alaihissalam menyampaikan tentang kedudukan Nabi Idris yang sangat mulia.
Perjalanan kelima, Rasulullah dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun merupakan bentuk kemuliaan terhadap Nabi Musa. Di langit ketujuh, Rasulullah dengan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai ada di dalam itu 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang mengalir keluar itu sungai Nil dan sungai Erbad. Kemudian Nabi Muhammad naik ke Mustawa bertemu dengan Allah, dan pertemuan ini diperintahkan umat Muhammad untuk melakukan sholat 50 kali dalam sehari. Rasulullah kemudian turun ke langit 6 bertemu Nabi Musa. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakan. Setelah menghadap Allah, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam dengan membawa perintah Allah berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Dan akhirnya ketika sudah mendapatkan waktu sholat 5 hari dalam 1 malam, akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril turun ke bumi.